Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu Sri Samiasih. Apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan manajemen kelas dengan lancar tanpa gangguan sedikit pun. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan atau mempresentasikan materi mengenai pengaturan, kondisi, dan penciptaan iklim mengajar yang mendukung. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya Ratna Pertiwi, NIM 140141819. Selanjutnya, Saya Rizka Dwi Wayusri, NIM 1401418034. Nama saya Janatun Tri Lestari dengan NIM 1401418 nomor 4. Kenalkan, nama saya Tri Ristianawati, NIM 140141848, rombel A, presensi 26. Nama saya Lia Cahyani Tias, NIM 14014188012, nomor presensi 6. Semangat! Perkenalkan, nama saya Mifrotil Ainiah dengan NIM 14014180550. nah itu tadi adalah anggota dari kelompok 1. Langsung saja kita mulai ke materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Janatun Tri Lestari. Silahkan disimak videonya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi kondisi fisik tempat belajar yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Itu ada 4 hal. 4 hal ini adalah proses yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Yang pertama yaitu pengaturan kondisi kelas dan iklim belajar. B. Kondisi yang mempengaruhi penciptaan iklim yang kondusif. C. Prinsip-prinsip mengajar yang efektif. Dan D adalah indikator kelas yang menyenangkan. Di sini kita akan mengetahui betapa pentingnya kondisi fisik kelas yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Tentunya, pembelajaran yang efektif akan membutuhkan kondisi kelas yang kondusif. Kelas yang kondusif adalah lingkungan belajar yang mendorong terjadinya proses belajar yang intensif dan efektif. Oleh karena itu, guru perlu menata dan mengelola lingkungan kelas atau belajar dengan sedemikian rupa sehingga akan dampak menyenangkan, aman, dan menstimulasi setiap siswa agar terlibat secara maksimal dalam proses pembelajaran. Di sini, pengelolaan kelas yang baik dapat dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama yaitu penciptaan lingkungan fisik kelas yang kondusif. Di sini maksudnya dengan kita menciptakan kondisi kelas yang kondusif tentunya akan dapat mengelola kelas dengan baik. Tadi sudah dikatakan bahwa kondisi kelas yang kondusif merupakan kelas yang efektif. Kemudian yang kedua adalah penataan ruang belajar sebagai sentra belajar. Yang ketiga, penciptaan atmosfer belajar yang kondusif. Yang keempat, penetapan strategi pembelajaran. Yang kelima, pemanfaatan media dan sumber belajar. Pemanfaatan media dan sumber belajar. Dan yang terakhir adalah penilaian hasil belajar. Jika 6 langkah ini kita lakukan, maka kita dapat menciptakan pengelolaan kelas yang baik, tentunya kelas akan kondusif. Dan kita akan masuk kepada penciptaan lingkungan fisik kelas yang kondusif. Yang pertama yaitu visibility, merupakan keluasaan pandangan. Maksudnya di sini adalah
Penempatan dan penataan barang-barang yang ada di kelas itu tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa secara leluasa dapat memandang guru dan guru dapat memandang siswa, baik benda ataupun kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Begitupun dengan guru, guru dapat memandang siswa ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian yang kedua adalah accessibility, artinya mudah dicapai. Penataan ruang kelas dapat memudahkan siswa untuk mengambil ataupun mengembalikan barang-barang ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung atau sudah selesai. Selain itu, jarak antara tempat duduk harus cukup untuk dilalui oleh siswa, sehingga siswa dapat mudah bergerak dan tidak mengganggu siswa lain yang sedang mengerjakan kegiatan lainnya. Kemudian, yang ketiga adalah fleksibilitas atau keluasan. Maksudnya di sini adalah barang-barang yang ada di dalam kelas itu mudah dicapai dan mudah diambil oleh siswa, seperti penataan tempat duduk, benda, dan juga lainnya. Kenyamanan ini berkenaan dengan temperatur, cahaya, kepadatan kelas, isi kelas, suara, dan kenyamanan kelas lainnya. Kemudian yang terakhir adalah keindahan. Prinsip keindahan ini berkenaan dengan guru dengan usahanya yang dapat merubah kelas menjadi indah, nyaman, menyenangkan, dan juga kondusif saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Ruang kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh kepada perilaku siswa, baik sifat positifnya, kemudian sikapnya, dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaturan ruang kelas. Nah, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur ruang kelas? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur ruang kelas menurut Koni Semawan dan kawan-kawan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk ukuran kelas. Kedua, bentuk dan ukuran bangku dan meja. Ketiga, jumlah siswa dalam kelas. Keempat, jumlah setiap siswa dalam kelompok. Yang kelima, jumlah kelompok dalam kelas. Dan yang terakhir, komposisi siswa dalam kelompok. Misalnya, siswa yang pandai dan kurang pandai, dan siswa pria dan wanita. Tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai penciptaan lingkungan fisik kelas yang kondusif dan mengenai pengaturan ruang kelas. Nah, sekarang juga saya akan menjelaskan tentang kondisi yang mempengaruhi penciptaan iklim yang kondusif. Kondisi yang mempengaruhi penciptaan iklim yang kondusif itu mempunyai beberapa praktik penciptaan atmosfer belajar yang baik itu seperti apa. Nah, berikut penjelasannya. Nah, sebelum memulai pelajaran, yaitu dengan bersikap yang ramah dan penuh senyuman. Nah, guru itu menyapa beberapa orang siswa dan menanyakan keadaan serta kesiapan masing-masing siswa dalam belajar. Kemudian, di awal pelajaran, guru membiasakan siswa agar berdoa secara bersama dan tidak lupa memberikan pengarahan rohani agar siswa itu saling menghormati, menghargai
menghargai, jujur, tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, kemudian selama proses pembelajaran berlangsung, guru itu senantiasa mengembangkan bentuk komunikasi yang efektif agar siswa bisa tanya jawab dan mengemukakan pendapat. Nah, apa yang perlu ditekankan dalam penciptaan atmosfer belajar yang kondusif? Nah, yang perlu ditekankan dalam penciptaan atmosfer belajar yang kondusif yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mengasihkan, mencerdaskan, dan menguatkan. Kalian tahu nggak apa saja prinsip-prinsip mengajar yang efektif? Nah, prinsip-prinsip mengajar yang efektif yaitu menguasai materi pelajaran, strategi pembelajaran, keahlian dalam manajemen kelas, keahlian dalam motivasional, keahlian dalam komunikasi, mampu bekerja sama dengan murid-murid dari berbagai kultur yang berbeda. Dan yang terakhir, komitmen dan motivasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mas. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi prinsip mengajar yang efektif. Yang pertama yaitu ada konteks. Di dalam konteks ini yang pertama ada dapat membuat peserta didik menjadi lawan berorientasi yang dinamis dan kuat. Yang kedua ada terdiri dari pengalaman yang aktual dan konkret. Nah, pengalaman yang konkret ini nantinya akan memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua ada fokus. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif harus dipilih fokus yang mana memiliki ciri-ciri mobilisasi tujuan, lalu ada memberi bentukan informitas pada belajar, lalu yang ketiga ada mengorganisasi belajar suatu proses pembelajaran yang berbasis penemuan. Ketiga ada sosialisasi. Kondisi sosial ini akan pengaruhnya itu sangat besar dalam kelas. Nah, pengaruhnya itu dalam saat pembelajaran, komunikasi yang lancar, sosialisasinya. Lalu yang keempat ada individualisasi. Nah, di sini guru harus memiliki kemampuan memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dan memberikan stimulus respon sehingga peserta didik akan mengetahui kemampuannya sebelum melakukan pembelajaran dan setelah melakukan pembelajaran. Yang kelima ada urutan. Bila hendak mencapai pembelajaran yang otentik, guru harus membuat rangkaian suatu pembelajaran sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Yang keenam ada evaluasi. Evaluasi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa yang mana nantinya akan diberikan kepada siswa, orang tua, guru, dan pihak sekolah. Selanjutnya ada indikator kelas yang menyenangkan. Indikator kelas yang menyenangkan itu seperti apa? Yang pertama yaitu ada kelas harus rapi, bersih, dan tidak lembab. Lalu yang kedua ada kelas harus memperoleh cahaya yang cukup. Jika cahayanya cukup maka pembelajaran juga akan lebih enak. Apabila kelas dalam keadaan gelap maka juga tidak akan enak dilihat. Itu akan membuat mata menjadi minus. Selanjutnya, sirkulasi udara yang cukup. Next, ada perabot. Perabot ini harus ditata dengan rapi, jumlahnya harus cukup, dan dalam keadaan layak pakai. Nah, ini poin yang terakhir yaitu jumlah siswa dalam kelas itu harus ideal. Karena apa? Jika siswanya itu kelas gemuk, maka di sini dalam proses pembelajarannya pun tidak akan berjalan dengan lancar.
Dalam buku Quantum Teaching menurut Bobby DePorter, Mark Reardon, dan Sarah Singer-Nouri menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kelas yang fresh dan menyenangkan. Yang pertama yaitu ada niat. Nah, niat di sini sebagai seorang guru harus memiliki niat yang tulus dari dalam hati dan harus memiliki mindset begini. Misalnya, semua peserta didik yang saya ajar itu jenius dan saya itu guru yang top. Nah, dengan begitu akan memotivasi kita dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran akan tercapai sesuai dengan tujuan. Yang kedua, menjalin rasa simpati dan empati. Lalu yang ketiga ada membangun rasa saling memiliki. Nah, di sini membangun rasa saling memiliki itu sebagai guru dan peserta didik, kita itu memiliki hak. Dalam suatu kelas kita itu akan belajar bersama. Begitu. Nah, dan yang terakhir ada keteladanan. Keteladanan ini sebagai seorang guru kita itu wajib digugu dan ditiru. Jadi semua tingkah kita, perilaku kita nantinya akan dilihat oleh peserta didik dan akan ditirukan. Materi selanjutnya yaitu pendekatan sosio-emosional. Nah, di pendekatan sosio-emosional ini kita akan membahas tentang pengertian pendekatan sosio-emosional, pendekatan pengelolaan kelas, hal yang meliputi pendekatan sosio-emosional, dan keutamaan pendekatan sosio-emosional. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendekatan sosio-emosional dan juga pendekatan pengelolaan kelas berdasarkan suasana perasaan dan suasana sosial. Yang pertama, pengertian pendekatan sosio-emosional. Menurut Zamarah dan Zain mengemukakan bahwa pendekatan sosial emosional dalam pembelajaran adalah suasana perasaan dan suasana sosial atau social emotional climate approach di dalam kelas sebagai sekelompok individu cenderung pada pandangan psikologi klinis dan konseling atau penyuluhan. Menurut Glasser, ada 8 langkah untuk membantu peserta didik mengubah perilakunya. Yang pertama, secara pribadi melibatkan diri dengan siswa. Jadi guru harus berinteraksi langsung dengan siswa. Yang kedua, memberikan uraian tentang perilaku siswa, menangani masalah tetapi tidak menilai atau menghakimi siswa. Jadi guru disarankan untuk membantu siswa tetapi tidak menghakiminya. Yang ketiga, membantu siswa membuat penilaian atau pendapat tentang perilaku yang menjadi masalah itu. Yang keempat, membantu siswa merencanakan tindakan yang lebih baik. Yang kelima, membimbing siswa meningkatkan diri dengan rencana yang telah dibuatnya. Yang keenam, mendorong siswa sewaktu melaksanakan rencananya, memelihara keterkaitan dengan rencana tersebut. Yang ketujuh, tidak menerima pernyataan maaf apabila siswa gagal meneruskan keterkaitannya. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa merasakan akibat wajar dari perilakunya yang menyimpang, tetapi jangan menghukumnya. Selanjutnya adalah pendekatan pengelolaan kelas berdasarkan suasana perasaan dan suasana sosial. Asumsi pokok yang dipergunakan dalam pengelolaan kelas sebagai berikut. Yang pertama, iklim sosial dan iklim emosional yang baik. Dalam arti terdapat hubungan interpersonal yang harmonis antara guru dengan guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Memungkinkan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif. Iklim sosial emosional yang baik bergantung pada guru dalam usahanya melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang disadari dengan hubungan manusiawi yang efektif. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang meliputi kondisi sosial emosional. Kondisi sosial emosional dalam kelas akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar, kegairahan siswa, dan efektivitas tercapainya tujuan pengajaran. Nah, kondisi sosial emosional tersebut meliputi yang pertama, tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan guru atau administrator akan mewarnai suasana
emosional di dalam kelas. Tipe kepemimpinan yang lebih berat pada otoriter akan menghasilkan sikap siswa yang submisif atau agresif, tetapi di pihak lain juga akan menimbulkan sikap agresif. Oleh karena itu, guru dalam tipe kepemimpinan harus memperhatikan suasana emosional anak. Sikap guru dalam menghadapi siswa yang melanggar pengaturan sebuah sekolah hendaknya tetap sabar dan tetap bersahabat kepada siswa. Bahwa kita yakin bahwa tingkah laku siswa dapat diperbaiki. Nah, yang ketiga yaitu suara guru. Suara guru walaupun bukan faktor yang besar, turut mempunyai pengaruh besar dalam belajar. Oleh karena itu, tekanan suara hendaknya bervariasi sehingga tidak membosankan siswa yang mendengarkan. Yang keempat yaitu pembinaan hubungan baik. Pembinaan hubungan baik antara guru dan siswa dalam masalah manajemen kelas adalah hal yang paling penting. Dengan menciptakan hubungan baik, guru dan siswa senantiasa gembira, penuh semangat dalam mengajar atau dalam belajar. Selanjutnya yaitu keutamaan pendekatan dalam iklim sosial emosional. Pendekatan iklim sosial emosional merupakan pendekatan yang ditawarkan dalam menumbuhkan kemauan dan kemampuan bertanya siswa. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa mengajukan pertanyaan tertulis, kesempatan membacakan pertanyaan yang diajukan, kompetisi kelompok, melatih menggunakan pertanyaan tingkat rendah atau tinggi yang didukung oleh suasana kelas yang aman, saling hargai dan menghormati antara personal kelas. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang dapat membangkitkan siswa aman dalam belajar, yaitu dengan cara menciptakan iklim kelas yang tepat melalui pengolahan kelas. Selanjutnya yaitu cara guru mengatur tempat duduk siswa dalam bentuk denah. Itu agar tercipta suasana belajar mengajar perlu diperhatikan dalam pengaturan tempat duduk siswa. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan mengenai tempat duduk diantaranya: yang pertama, segi keamanan. Guru dan murid yang menempati tempat duduk benar-benar merasa aman sehingga tidak perlu khawatir akan jatuh atau celaka. Yang kedua, segi kenyamanan. Kenyamanan di sini bukan berarti tempat duduk itu empuk, melainkan cukup enak digunakan. Dilihat dari alas diduduki, harus datar dan jangan sampai miring, mempunyai sandaran, tidak terlalu ke depan dan belakang. Segi ukuran, agar merasa aman dan nyaman, sebaiknya diperlukan kondisi tempat duduk yang memenuhi hal-hal berikut. Yang A, tempat duduk guru lebih tinggi dari tempat duduk siswa, agar guru mudah mengawasi setiap kegiatan pembelajaran. Yang B, meja dan kursi murid sebaiknya satu, terpisah agar memudahkan pengaturan untuk kegiatan lainnya. 2, bentuknya sederhana, kokoh dan bahannya kuat. 3, ukuran daun meja selebar 100 cm dikali 50 cm. Yang keempat, tinggi meja kurang lebih setinggi pinggul siswa. Yang 5, tinggi kursi kurang lebih setinggi lutut siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah tipe formal atau berderet, yang kedua tipe berkelompok, yang ketiga tipe tapal kuda, yang keempat tipe bundar atau persegi, yang kelima tipe fishbowl, yang keenam adalah breakout grouping. Yang pertama, tipe formal atau berderet. Tipe formal atau berderet ini adalah pengaturan tempat duduk yang kadang-kadang mengurangi kemampuan belajar siswa, karena di sini guru mempunyai otoritas yang mutlak dan siswa semakin bergantung pada gurunya. Yang kedua adalah tipe berkelompok. Pada tipe ini siswa
bebas berkomunikasi tanpa batas dengan anggota kelompoknya. Yang ketiga adalah tipe tapal kuda. Di sini dapat memudahkan komunikasi dan konsultasi antara guru dengan siswanya. Yang keempat adalah tipe bundar dan persegi. Tipe ini dapat digunakan untuk format pembelajaran diskusi. Kemudian yang kelima adalah tipe fishbowl. Tipe ini memungkinkan guru untuk melakukan diskusi dengan menyusun permainan peran, berdebat, dan observasi aktivitas antar kelompok. Kemudian yang keenam adalah tipe breakout groupings. Tipe ini memungkinkan siswa dapat saling berinteraksi dan memberi keleluasaan untuk terjadinya mobilitas pergerakan untuk melakukan aktivitas belajar. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan manajemen kelas. Kegiatan manajemen kelas dibagi menjadi dua, yaitu pengaturan orang atau siswa dan pengaturan fasilitas. Pengaturan orang atau siswa adalah bagaimana mengatur dan menempatkan siswa ke dalam kelas sesuai dengan potensi intelektual dan perkembangan emosionalnya. Yang kedua adalah pengaturan fasilitas. Pengaturan fasilitas di sini adalah kegiatan yang harus dilakukan siswa sehingga seluruh siswa dapat terfasilitasi dalam aktivitasnya di dalam kelas. Pengaturan fisik kelas ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa sehingga siswa merasa senang, nyaman, aman, dan belajar dengan baik. Di samping itu, kegiatan manajemen kelas juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mengatur orang atau kondisi emosional, dan yang kedua adalah mengatur fasilitas belajar mengajar atau kondisi fisik. Yang pertama, mengatur orang atau kondisi emosional ini terdiri dari tingkah laku, kedisiplinan, minat atau pelatihan, gairah belajar, dan dinamika kelompok. Yang kedua adalah mengatur fasilitas belajar mengajar atau kondisi fisik. Di sini terdiri dari ventilasi, pencahayaan, kenyamanan, tempat duduk, dan penempatan siswa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Bila teman-teman ada yang masih bingung atau ada yang memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan pada saat sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Saya mewakili teman-teman kelompok 1 meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian presentasi pada pagi hari ini kurang memuaskan, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, saya juga mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ilmu yang kita berikan pada pagi hari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.